kita akan bahas masih bahasan yang minggu-minggu kemarin, yaitu biologi ya. Di sini Ibu kasih file, terserah kalian mau dicatat atau mau dipelajari. Intinya kamu pelajari dan dipahami ya. Nah, di sini yang pertama, biologi sebagai ilmu. Jadi sebelumnya kalian sudah tahu biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, yang artinya hidup, dan logos itu ilmu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makhluk hidup. Nah, kenapa biologi dikatakan sebagai ilmu? Karena biologi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, yaitu biologi mempunyai objek kajian yang berupa benda konkret. Objek dapat dibedakan menjadi objek material dan objek formal. Objek material itu merupakan objek yang dibahas, sedangkan objek formal merupakan cara memandang objek tersebut. Yang kedua, cirinya dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris. Nah, pengalaman empiris ini yaitu pengalaman nyata yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kemudian yang ketiga, ada sistematis. Sistematis ini menggunakan langkah-langkah yang berurutan dan sifatnya baku. Kemudian yang keempat, ada menggunakan cara berpikir yang logis dan konsisten. Kelima, hasil kajiannya bersifat objektif. Serta yang keenam, teori yang dihasilkan berlaku umum. Kemudian, karena biologi merupakan ilmu yang selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga kebenaran ilmu dalam objek kajian biologi juga berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini ada cabang biologi. Cabang biologi ini dibedakan menjadi beberapa banyak ya, tidak hanya yang Ibu tuliskan di PowerPoint ini. Untuk cabang biologi yang pertama ada anatomi. Anatomi ini ilmu yang membahas tentang struktur tubuh makhluk hidup. Kedua, ada bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari semua segi kehidupan bakteri. Ada botani, ekologi, embriologi, genetika, histologi, mikrobiologi. Kalian bisa pelajari dan pahami ya. Biologi mempelajari tentang sel, sitologi, paleontologi itu mempelajari tentang fosil. Bisa kalian ganti di situ, bukan tentang sel ya, tapi paleontologi mempelajari tentang fosil. Sedangkan sitologi mempelajari tentang sel, ada taksonomi, zoologi, dan virologi. Kemudian ada, nah untuk objek biologi yaitu berupa tingkatan organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama ada molekul. Di sekolah sebelumnya, entah di MTS atau di SMP, kita sudah belajar tentang molekul atau belajar tentang tingkat kehidupan organisasi. Pertama ada molekul. Nah, molekul ini merupakan senyawa kimia yang terdiri atau yang tersusun atas beberapa unsur atau atom. Yang kedua ada organel, yaitu suatu struktur yang khas yang tersusun atas senyawa-senyawa kimia yang dapat mendukung suatu fungsi dalam sel. Yang ketiga ada sel, yaitu suatu organisasi terkecil yang menunjukkan sifat hidup atau sel merupakan unit terkecil dalam makhluk hidup. Kemudian ada organ ini ada jaringan. Jaringan ini merupakan kumpulan beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian ada organ. Organ yaitu kumpulan beberapa jaringan yang membentuk suatu struktur mendukung fungsi tertentu. Kemudian ada sistem organ. Sistem organ ini kumpulan beberapa organ untuk mendukung suatu fungsi. Kemudian ada individu.
Individu itu merupakan satu unit makhluk hidup atau satu orang makhluk hidup. Contohnya satu ekor rusa, satu ekor kambing, itu namanya individu. Kemudian ada populasi. Nah, yaitu kumpulan individu-individu sejenis yang menempati daerah yang sama. Kemudian ada komunitas, yaitu kumpulan beberapa populasi yang menempati daerah yang sama. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada lagi bioma, yaitu kumpulan beberapa ekosistem yang menempati daerah yang sama dengan ciri-ciri fisik, vegetasi, dan hewan-hewan yang sama. Misalnya untuk bioma itu ada bioma tundra, ada bioma taiga, ada bioma padang rumput, dan bioma gurun. Kemudian ada biosfer. Biosfer yaitu seluruh bagian bumi beserta makhluk hidup yang mendiami bumi. Itu objek biologi dari tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Next, bagi kehidupan. Nah, biologi itu mempunyai atau memberikan sumbangan yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Biologi merupakan ilmu murni yang memengaruhi perkembangan ilmu terapan. Nah, berikut peranan biologi bagi kehidupan. Pertama ada bidang kesehatan, yaitu mengenal keanekaragaman organisme penyebab penyakit. Yang kedua, mengenal berbagai bentuk, organ, fungsi, dan cara kerjanya. Yang ketiga, penemuan berbagai macam antibiotik serta penemuan teknik penanganan gangguan organ. Itu dalam bidang kesehatan. Kemudian ada lagi dalam bidang pertanian, yaitu manfaatnya penemuan berbagai bibit unggul, mengenali sifat-sifat tanaman, pengembangan pupuk organik, mengenali sifat-sifat hama dan penyakit tanaman. Kemudian ada bibit unggul, mengenal sifat-sifat hewan, mengenal sifat-sifat hama dan penyakit pada hewan. Kalau dalam bidang industri, pemanfaatan tanaman sebagai bahan baku industri. Kemudian pemanfaatan hewan untuk bahan baku industri, pemanfaatan mikroorganisme sebagai bahan baku industri. Dalam ilmu biologi itu ada yang namanya kerja ilmiah. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya sudah Ibu sedikit bahas tentang cara kerja ilmiah. Di sini Ibu bahas ulang lagi ya. Langkah-langkah dalam kerja ilmiah sebagai berikut. Pertama, ada pemilihan masalah. Untuk pemilihan masalah itu dapat timbul secara sengaja maupun tidak sengaja untuk dipecahkan. Untuk menemukan suatu permasalahan dapat mengamati dari suatu lingkungan atau dengan melihat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang kedua ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini bertujuan untuk memperjelas batasan permasalahan yang akan dipecahkan. Perumusan masalah dapat dituliskan sebagai sebuah kalimat tanya, seperti apa, bagaimana, dan mengapa. Ketiga, ada pengumpulan informasi. Untuk pengumpulan informasi dalam bentuk studi literatur berupa teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diajukan. Ada lagi melakukan eksperimen. Ada lagi analisis data, dan yang terakhir pengambilan kesimpulan. Itu langkah-langkah yang dilakukan dalam kerja ilmiah. Cuma di sini tadi ada yang nggak Ibu catat ya. Satu itu pengajuan hipotesis.
pengajuan hipotesis itu setelah pengajuan interaksi, kemudian pengajuan hipotesis bisa kalian tambahkan saja di buku, terus melakukan eksperimen, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Oke, mungkin pembahasan hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.